Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Politik Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Agnes Alfiandra MSI dan Bapak Edwin Nurdiansa SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai organisasi internasional. Jadi sebelum kita masuk ke materi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan organisasi internasional, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih organisasi internasional? Jadi, organisasi internasional merupakan organisasi yang ada di lingkungan masyarakat internasional. Artinya, yang menjadi anggota dari organisasi internasional bukan lagi perorangan ataupun per individu, melainkan anggotanya adalah dari berbagai macam negara. Nah, terbentuknya organisasi internasional ini dikarenakan adanya kepentingan dari berbagai negara. Oleh karena itu, organisasi internasional ini sering disebut dengan kerjasama internasional. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan nih bahwa organisasi internasional merupakan sarana atau wadah dari berbagai macam negara untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan dari negaranya tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh organisasi internasional. Di sini saya mengambil contoh yaitu APEC. Apa sih APEC itu? APEC merupakan kepanjangan dari Asia Pacific Economic Corporation, di mana merupakan suatu kerjasama ekonomi regional yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada November tahun 1989 di Canberra, Australia, oleh Bob Hawke. APEC ini memiliki kantor pusat berada di Singapura dan diketuai oleh Muhyiddin Yassin dan memiliki 21 negara anggota yang berfungsi atau bertugas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anggota-anggotanya dalam rangka meningkatkan kelancaran barang dan jasa serta investasi yang ada di kawasan tersebut. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih, foto sebelah kiri merupakan pendiri dari APEC pada tahun 1989 yang bernama Bob Hawke, sedangkan foto yang di sebelah kanan merupakan ketua dari APEC yang bernama Muhyiddin Yassin yang berasal dari Malaysia. Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang melatar belakangi terbentuknya APEC ini. Terbentuknya APEC ini yang pertama karena munculnya berbagai kelompok perdagangan regional. Contohnya yaitu NAFTA. NAFTA merupakan organisasi perdagangan regional yang berada di Amerika Utara. Maka dari itu, agar tidak kalah bersaing, kawasan Asia Pasifik pun juga membentuk organisasi perdagangan regional ini yang berupa APEC. Yang kedua yaitu adanya dinamika proses globalisasi. Oleh karena itulah negara-negara di kawasan ini dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian. Yang ketiga, perubahan ini kemudian mendorong perekonomian negara di kawasan Asia Pasifik menjadi saling tergantung atau interdependensi. Nah, kita lanjut ke tujuan terbentuknya APEC. Yang pertama, APEC bertujuan sebagai forum ekonomi yang dapat mendorong serta memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, APEC bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi ekonomi anggotanya. Dan yang terakhir, tujuan dari APEC ini yaitu untuk meningkatkan kerjasama antar negara anggota yang ditujukan pada pengembangan kapasitas ekonomi anggotanya. Sebelum lanjut, aku pengen nanya nih, teman-teman pada penasaran nggak kalau logo APEC ini memiliki makna? Yaitu warna putih melambangkan perdamaian dan kestabilan, warna hijau dan biru melambangkan kemakmuran, kesehatan, dan kesejahteraan yang didambakan oleh rakyat yang ada di kawasan Asia Pasifik, dan bayangan-bayangan di pinggiran warna hijau ini melambangkan prospek dinamis pembangunan dan pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Indonesia mengikuti organisasi internasional ini tentunya memiliki peranan yang sangat penting bagi negaranya sendiri. Adapun peranan APEC bagi Indonesia yang pertama sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan. Yang kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia.
Yang ketiga, sebagai sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik pun tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Dan yang terakhir, terjadi peningkatan total perdagangan Indonesia dengan ekonomi APEC yang lainnya. Selain peranan APEC bagi Indonesia, APEC pun menganut prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada konsensus, di mana keputusan yang dihasilkan harus disepakati dan bermanfaat bagi ekonomi anggota APEC. Yang kedua, voluntary and non-binding. Artinya, semua kesepakatan yang ada dalam forum APEC dilakukan secara sukarela serta tidak memaksa. Yang ketiga, concerted unilateralist. Artinya, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan kemampuan tiap anggota tanpa syarat resiprositas. Dan yang terakhir adalah differentiated time frame, artinya merupakan setiap ekonomi anggota yang masuk dalam kategori ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Ini merupakan foto-foto bahwa APEC pernah melaksanakan pertemuan di Indonesia, tepatnya di Surabaya dan di Bali pada tahun 2013. Terlihat di sana Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang membacakan pidatonya. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi organisasi internasional dan contohnya yaitu APEC. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.